Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Junita Nurtiara. Nomor stambuk saya F231200014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan Microsoft Word. 1. Menu Home. Di dalam tab menu Home kita bisa melihat ada berbagai macam menu-menu lainnya seperti clipboard, font, paragraf, dan ada juga style serta menu editing. Menu-menu yang merupakan anak dari toolbar menu ini disebut dengan ribbon menu. 1. Clipboard. Di dalam ribbon clipboard berisi perintah-perintah seperti cut, copy, paste, dan formatting painter. Kita menggunakan menu ini ketika kita akan mengcopy atau memotong baik itu kata atau kalimat dalam lembar kerja Microsoft Word yang sedang kita kerjakan. 2. Font. Selain untuk melakukan copy dan paste, pada menu Home ini kita bisa mengatur dan memanage font atau huruf, yaitu dengan menggunakan yang ada pada ribbon font. Di sini kita bisa mengatur mulai dari jenis huruf, warna, ukuran, karakter, kemudian juga memberikan label dengan warna dan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan font. 3. Paragraf. Ada begitu banyak bagian-bagian Microsoft Word yang cukup kompleks, namun tidak semua digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk ribbon menu yang satu ini hampir selalu digunakan. Menu ini berisi pengaturan paragraf seperti membuat rata kanan, kiri, tengah, atau rata kanan kiri pada sebuah paragraf, membuat bullet dan numbering, dan sebagainya. 4. Stylist. Pada menu ribbon style kita bisa memilih beberapa style untuk mengatur secara mudah style-style penulisan yang kita inginkan tanpa harus men-setting satu-satu. 5. Editing. Satu lagi ribbon menu yang ada pada home yaitu editing. Di sini kalau kita lihat berisi beberapa perintah seperti find, replace, select. Beberapa perintah untuk melakukan editing seperti mengganti replace beberapa kata secara bulk atau bersamaan. 2. Menu insert yang memiliki fungsi yaitu menyisipkan atau memasukkan objek ke dalam lembar kerja. 1. Page. Insert page digunakan untuk menambah halaman baru, kemudian insert cover halaman, dan juga mengatur atau memunculkan tampilan page break. 2. Tables and illustration. Pada bagian ini sebenarnya ada dua menu ribbon yaitu tables and illustration. Sengaja saya digabungkan agar gambarnya tidak terlalu kecil. Ribbon tables berfungsi untuk membuat atau insert table pada lembar kerja Microsoft Word. Sedangkan menu illustration seperti yang Anda lihat, kita bisa memasukkan picture, clip art, shapes, dan juga kita bisa membuat chart atau grafik atau diagram. Tidak ketinggalan satu fasilitas lagi, yaitu kita bisa screenshot layar Microsoft Word pada menu insert illustration ini. 3. Links. Links berfungsi untuk memasukkan sebuah link website atau hyperlink dengan menu tersebut. Kita juga bisa menambahkan bookmark dan cross reference. 4. Header dan footer. Untuk kebutuhan jurnalistik dan tulis menulis dalam Microsoft Word juga telah disediakan menu header dan footer, di mana kita bisa membuat header dan juga footer. Di dalam ribbon ini juga kita bisa mengumpulkan page number atau nomor halaman pada lembar kerja yang sedang kita buat. 5. Teks. Bagian-bagian Microsoft Word pada toolbar insert berikutnya yaitu ribbon insert text. Pada menu ini kita bisa membuat text box, quick parts, word art, drop cap, membuat signature line, menyisipkan data dan waktu, dan juga objek. 6. Simbol. Ribbon menu simbol pada toolbar menu insert ini berfungsi untuk menyisipkan karakter simbol yang tidak ada pada keyboard. Melalui menu ini juga Anda bisa menulis persamaan matematis dengan mudah. 3. Menu page layout. Page layout berfungsi untuk memberikan pengaturan layout lembar kerja Microsoft Word. Kita bisa melihat di dalam menu ini terdapat banyak ribbon menu lain seperti page setup, themes, background, paragraph, dan juga mengatur layout gambar. 1. Themes. Ribbon themes pada toolbar page layout berfungsi untuk memilih sebuah tema lembar kerja yang telah diatur dan ditentukan oleh tema tersebut, mulai dari jenis huruf, warna, dan efek. 2. Page setup. Page setup berfungsi untuk men-setting margin tulisan, orientasi kertas, portrait atau landscape, ukuran kertas, kolom, dan lainnya. 3. Page background berfungsi untuk mengubah warna latar belakang lembar kerja, membubuhkan garis tepi atau page border, dan juga menambahkan watermark di halaman kerja. 4. Paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengatur spasi antar paragraf, antar kalimat, dan juga mengatur indent dengan ukuran yang bisa kita tentukan. 5. Arrange. Ada juga menu pengaturan layout gambar yang kita sisipkan pada lembar kerja. Di sini kita bisa mengatur warp text, posisi gambar, selection pane, dan juga lainnya.
4. Reference. Reference berfungsi untuk pengaturan footnote, pengaturan table of content, pengaturan insert caption, index, dan lainnya. 5. Mailings. Mailings berfungsi untuk men-setting amplop dan membuat label dengan mudah. 6. Menu review. Menu review ini Anda bisa mengatur spelling dan juga grammar yang berkaitan dengan tata bahasa. Selain itu juga ada pengaturan untuk menghitung jumlah kata, bahasa yang digunakan, dan juga menyisipkan komentar. 7. Menu view. Toolbar ini bisa kita gunakan apabila kita ingin mengatur tampilan lembar kerja. Ada beberapa pengaturan seperti untuk menampilkan 2 halaman, untuk rule, dan juga untuk navigasi halaman, dan lainnya. 1. Document view. Bisa mengatur tampilan layar lembar kerja dengan beberapa layout seperti yang terlihat pada icon dan menu di atas, full screen, web layout, outline, dan lainnya. 2. Show. Digunakan untuk menampilkan atau memunculkan beberapa bagian-bagian Microsoft Word seperti rule, grid lines, dan juga navigation pane. Untuk menampilkannya, Anda cukup beri tanda centang pada checkbox yang ada di depannya. 3. Zoom. Untuk memperbesar tampilan layar kerja Anda. 4. Windows. Pada ribbon Windows ini Anda bisa melakukan beberapa pengaturan seperti New Windows, Arrange All, Split, dan juga melakukan Switch Windows. Ada satu menu lagi yang saya gabungkan dengan, yaitu ribbon macros. Ini berfungsi untuk membuat pengaturan macros pada Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Janita Nurtiara. Nomor stambuk saya F231200014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan Microsoft Excel. Berikut nama bagian-bagian menu yang terdapat pada Excel 2010. 1. Name box. 2. Formula bar. 3. Menu bar atau taskbar menu. 4. Nama kolom. 5. Title bar atau nama file. 6. Ribbon menu. 7. Daftar sheet. 8. Quick menu zoom dan layout. 9. Nambah baris. 1. Name box. Name box atau kita artikan dalam bahasa Indonesia nama kotak. Di Excel kita tahu lembar kerja terdiri dari kotak-kotak atau blok, dan masing-masing kotak ini memiliki nama sesuai dengan posisinya. Posisi yaitu koordinat antara nama kolom dan nama baris. Kalau kotak atau blok yang kita sorot dengan kursor pada kolom A dan pada baris ke-1, maka nampak pada name box A1 dan seterusnya. 2. Formula box. Di sebelah kolom name box terdapat kolom yang bertuliskan FX. Bagian Microsoft Excel ini disebut dengan formula bar. Kalau kita perhatikan, ini adalah isi di dalam kotak-kotak pada lembar kerja Microsoft Excel. Jika belum ada isinya atau kosong, maka kolom ini akan kosong. Ketika di dalam box berisi satu persamaan atau rumus Excel atau apa saja, maka secara jelas akan tampak pada bagian tersebut. 3. Menu bar. Berisi beberapa menu utama, di mana menu-menu ini membawahi banyak menu lain yang dilengkapi dengan icon-icon untuk memudah penggunanya. Di antaranya, 1. File. Berfungsi untuk mengakses file secara umum seperti add new file, open file, save file, dan lain sejenisnya. 2. Home. Berisi pengaturan secara keseluruhan yang paling sering diakses seperti pengatur jenis huruf, ukuran, posisi teks atau kanan tengah kiri, kanan kiri, dan sebagainya. 3. Insert. Menu ini berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti chart atau grafik, tabel, insert shape, picture, dan lain sebagainya. 4. Page layout. Mudahnya untuk mengatur tampilan halaman, termasuk juga mengatur dan memilih ukuran kertas yang akan digunakan. 5. Formula. Berisi seluruh formula-formula atau rumus yang terdapat pada Excel, mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang cukup rumit. 6. Data. Menu ini berfungsi untuk mengatur data yang terdapat pada box seperti untuk sort data, filter, remove duplicate, dan lain sebagainya. 7. Review. Berfungsi untuk kebutuhan review seperti cek spelling, memasukkan komentar, dan lainnya. 8. View. Menu ini kita akses ketika kita bermaksud akan memunculkan atau mengaktifkan menu lain yang belum aktif di lembar kerja kita seperti fungsi freeze halaman, memunculkan menu makros, dan lainnya. 4. Kolom name. Bagian Microsoft Excel ini merupakan nama kolom, yaitu inisial berupa huruf yang alfabet berurutan dari mulai A hingga Z, kemudian dilanjutkan dengan 2 angka AA, AB, dan seterusnya. Ini merupakan posisi box atau kotak yang diwakili oleh kolom. Seperti contoh di atas bahwa ketika kita klik pada kotak di kolom pertama A dan barisan ke-1, maka posisi kotak box tersebut yaitu A1.
5. Title bar, baris judul yang menunjukkan nama file. Nama ini kita berikan ketika kita menyimpan file tersebut dalam komputer. Sebagaimana software Office yang lainnya, pada Excel juga terdapat title bar yang menunjukkan nama file. 6. Ribbon menu, yaitu icon-icon yang berada di bawah menu bar ketika kita mengklik atau mengakses salah satu di antaranya. Contohnya ketika kita akan mengatur ukuran kertas. Untuk mengakses menu tersebut, pertama kita klik menu bar terlebih dahulu. Menu-menu ini terkelompok sesuai dengan menu induknya pada menu bar. 7. Sheet, berbeda dengan Microsoft Word, lembar kerja Microsoft Excel dibuat bersheet. Masing-masing sheet terdiri dari banyak lembar. Kita bisa menambahkan sheet sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi terkadang untuk membuat project, kita cukup menggunakan satu file saja yang berisi banyak sheet tadi. Sheet ini berada pada bagian bawah lembar kerja Excel. 8. Zoom dan layout, berikutnya yaitu quick menu yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengakses zoom, yaitu memperbesar tampilan ukuran kertas agar mempermudah dalam bekerja. Selain itu, di sebelahnya terdapat sedikit pengaturan layout tampilan. Bagian ini terdapat pada pojok kanan bawah lembar kerja Microsoft Excel. 9. Line name atau nama baris. Harusnya ini kita bahas pada saat membahas nama kolom. Namun karena gambar yang saya buat terlanjur demikian, jadi kita bahas di nomor 9. Tidak jadi soal kalau pada Office Word baris tidak bernomor, sedangkan pada Excel baris diberi nomor urut berupa angka. Seperti sudah kita utarakan di atas, baris ini berkaitan dengan nama kolom yang nantinya akan digunakan untuk menamai posisi kursor aktif yang muncul pada name box. 10. Scroll bar. Scroll bar pada Excel terdiri dari dua bagian samping dan bagian bawah. Di samping berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan kertas, sedangkan di bawah untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Janita Nurtiara. Nomor stambuk saya F231200014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menggunakan Microsoft PowerPoint. 1. Tab Home. Di tab ini berisi tentang pengaturan dasar pada PowerPoint. Tools yang sering digunakan adalah 1. New Slide, untuk menambahkan slide presentasi baru. 2. Layout, untuk mengatur layout atau tata letak objek pada slide. 3. Font, untuk mengganti jenis font. Di sebelahnya adalah ukuran fontnya. 4. Bold, italic, underline, untuk merubah font menjadi tebal, miring, dan bergaris bawah. 5. Alignment, untuk merubah rata teks, apakah rata tengah, kanan, kiri, atau rata kanan kiri. 2. Tab Insert. Isi dari tab ini berhubungan dengan search dari luar, seperti ingin menambahkan gambar, video, dan lain-lainnya. Tools yang sering digunakan adalah 1. Picture, untuk memasukkan gambar. 2. Shapes, untuk memasukkan objek bangun datar ataupun bangun ruang. 3. Smart Art, untuk membuat bagan. 4. Chart, digunakan untuk membuat grafik. 5. Text Box, untuk menambahkan teks pada area yang ditentukan. 3. Tab Design. Sesuai dengan namanya, di dalam tab ini memuat pengaturan yang berhubungan dengan desain slide. Yang sering digunakan adalah 1. Tema, untuk mengganti tema tampilan. 2. Slide Size, untuk merubah ukuran slide. 4. Tab Transition. Tab ini berisi tentang pengaturan efek transisi ketika slide dipindah ke slide selanjutnya. Yang sering digunakan adalah 1. Efek transisi, efek yang tampil di mana slide pindah ke slide selanjutnya. 2. Duration, untuk mengatur lamanya efek transisi yang dipilih. 5. Tab Animation. Tab yang berisi tentang pengaturan animasi pada suatu objek, entah itu shape, teks, gambar, dan lain-lain. Tools yang sering digunakan adalah 1. Animasi, untuk menentukan animasi yang akan ditampilkan. 2. Add Animation, sama dengan yang di atas. 3. Animation Pane, untuk melihat progres penempatan animasinya. 6. Tab Slideshow, berisi pengaturan saat akan menampilkan slide. Tools yang sering digunakan adalah 1. From Beginning, untuk memulai presentasi dari awal. 2. From Current Slide, untuk memulai presentasi dari slide yang aktif atau yang dipilih. 7. Tab Review, berisi tentang pengecekan kata, bahasa yang digunakan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penulisan teks. Tools yang biasa digunakan adalah 1. Spelling, digunakan untuk mengecek apakah ada teks yang typo atau salah penulisan atau tidak.
2. Language, digunakan untuk menentukan bahasa penulisan. 8. Tab View, di dalamnya berisi tentang pengaturan tampilan aplikasi ini. Tools yang sering digunakan adalah 1. Rule, untuk menampilkan penggaris. 2. Gridness, untuk menampilkan garis bantu kotak-kotak. 3. Wedge, untuk menampilkan garis bantu garis vertikal dan horizontal.